Hai guys, dari European Chess Club Cup 2022, walaupun turnamennya baru saja berakhir, tapi banyak banget yang request, Bang, bahas dong partai Anan, jangan bahas partai Magnus saja. Oke, teman-teman. Jadi di babak terakhir ada partai yang cukup seru. Viswanathan Anand berhadapan dengan Arjun Erigaisi. Arjun ini kan usianya masih sangat muda dan dia digadang-gadang sebagai pecatur masa depan India. Lawannya Viswanathan Anand, mantan juara dunia catur yang ya bisa dikatakan pahlawan catur ya di India, karena Anand juga merupakan tokoh penting di balik kesuksesan para pecatur muda India. Karena Anand diketahui membentuk sebuah akademi catur yang diisi oleh Pragnananda, Arjun Erigaisi, Gukesh Domaraju, dan banyak lagi pecatur muda India lainnya, dan diberikan pelajaran untuk mereka sehingga mereka bisa hebat seperti sekarang. Luar biasa, living legend dari India ini. Itulah kenapa Admiral Chess juga mengidolakan Viswanathan Anand. Teman-teman, Anand di European Chess Club Cup 2022 ini membela klub asal Romania, Superbet, bersama dengan Rapot Richard. Kemudian Arjun Erigaisi membela klub asal Slovenia, Tajfun. Bagaimanakah permainan mereka? Ini pertandingan yang sangat menarik karena Arjun Erigaisi selalu menyajikan permainan yang sangat taktikal. Anand sebagai pemain putih memulai dengan langkah E4 dan dijawab E5. Kemudian kuda F3, hitam kuda C6. Putih memainkan pembukaan Ruy Lopez. Kita tahu semua teman-teman bahwa pembukaan Ruy Lopez yang paling banyak dimainkan responnya adalah pion A6, kemudian kuda ke petak F6. Tapi Arjun merespon idolanya ini dengan kuda G ke petak E7. Ya walaupun ini ada yang memainkan, tapi ini bukan pilihan yang biasa dimainkan dalam pembukaan Ruy Lopez. Ini dikenal dengan Cozio Defense. Idenya biasanya hitam akan melakukan perkembangan gajah gelap ke petak G7, Fianchetto. Atau juga kuda ke petak G6. Nah teman-teman, sebelum kita bahas lebih jauh, pastikan kalian like dulu video ini. Terima kasih buat yang udah like. Jangan lupa untuk subscribe juga dan nyalakan lonceng notifikasi supaya makin banyak orang suka sama catur dan videonya bisa menjangkau lebih luas lagi. Setelah kuda G7, gimana sih cara putih respon yang baik? Putih bisa lakukan rokade pendek. Kemudian yang kedua adalah langkah C3 untuk dobrak dengan D4. Dan yang ketiga adalah langkah kuda C3. Paman Anand merespon dengan kuda C3. Mengontrol petak center di petak D5. Arjun kuda G6, putih bongkar dengan D4. Boom. Pion dimakan oleh kuda, kemudian kuda memukul kuda, pion memukul kuda, menteri memukul pion, dan hitam C6. Ya, bagus pilihan dari Paman Anand ya. Pilihan yang sangat tepat. Kenapa? Karena kita bisa lihat bahwa pilihan Paman Anand adalah untuk menekan pion G7 dan ya sulitnya perkembangan buah dari Arjun Erigaisi. Setelah langkah C6, putih tarik gajah C4, hitam B5, putih tarik kembali gajah ke petak E2 dan hitam B4. Putih kuda A4, hitam gajah E7. Wah, dikasih ya pion G7. Tapi Paman Anand tidak memakan pion itu, dia memilih langkah C4. Kenapa sih takut? Kenapa tidak memilih menteri memukul pion G7? Karena hitam akan lanjutkan dengan gajah F6, menteri ke petak H6, dan hitam akan lanjutkan dengan menteri A5. Nah, kemana nih kudanya kabur nih? Ya, maka masih ada jawaban dengan menteri ke petak H5. Karena kalau dimakan kudanya akan trap ya menterinya. Tapi setelah menteri H5, hitam ada jawaban D5. Nah, tentu bagi seorang Arjun Erigaisi yang memiliki permainan taktikal, ini akan menyenangkan bagi dia, teman-teman. Nah, Anand tidak terpancing untuk itu dan dia pilih langkah C4 aja, mengontrol petak D5. Hitam lakukan rokade, putih juga rokade, kemudian hitam gajah F6 dan putih menteri D3. Hitam benteng E8, putih C5, menekan pion D7. Tidak memberikan nafas, mencegah kalau dia D5 bisa lakukan end passen. Hitam menteri E7, putih F3. Hitam gajah E5 mulai menekan ke petak H2, Paman Anand langsung taktis G3. Hitam D5, boom. End passen dilakukan. Ya kenapa nggak dimakan aja kalau secara hitung-hitungan ini mendapatkan pion. Tapi ini kurang bagus karena kalau dimakan kemudian menteri memukul pion D5 akan ada jawaban gajah B7. Kalau C6 akan ada jawaban gajah memukul pion, menteri memukul gajah, dan gajah D4. Ya, gajah di petak E2 akan jatuh sementara perkembangan buah dari putih belum terlalu bagus.
Back to the game. End pasen dilakukan, gajah memukul pion, kemudian putih benteng D1. Kemudian Arjun gajah C7, putih gajah E3, dan hitam H5. Ya Arjun emang mainnya gini ya, kenapa kita selalu senang melihat dia bermain catur, karena permainannya taktikal. Paman Anan lakukan manuver kuda C5, hitam kuda E5, putih menteri C2, dan Arjun terus menekan dengan langkah H4. Boom. Ya, Paman Anan lakukan jalan F4, tidak mau begitu saja diam ya, karena kalau dikasih kesempatan untuk menyerang terus pasti bahaya serangan dari Arjun. Hitam kuda G4, gajah ke petak D4, hitam benteng D8. Kemudian putih lanjutkan dengan kuda A4. Kemudian hitam kuda memukul pion H2. Boom. Ini langkah yang sangat menarik di langkah ke-24. Apakah ini langkah yang benar? Ya kita lanjutin aja partainya. Kuda memukul pion H2, Arjun Erigaisi lakukan langkah kombinasi. Raja memukul kuda, pion memukul pion, raja ke petak G2. Tepat pilihan Anan untuk tidak makan pion di petak G3, karena kalau makan ini bahaya untuk pemain putih dan akan ada menteri ke petak G5. Boom. Kalau raja ke petak F2 akan ada lanjutan menteri ke petak H4. Ya bahaya ya ini teman-teman. Raja ke petak G2 dan akan ada gajah memukul pion F4. Ya Anan tentu melihat itu dan dia raja G2. Kemudian hitam gajah memukul pion F4. Artinya satu kuda ditukar 3 pion ya. Secara materi sebanding ya, same material. Kemudian putih lanjutkan dengan gajah C5. Hitam benteng memukul benteng, menteri dikasih. Anan lanjutkan dengan gajah memukul menteri. Kemudian benteng memukul benteng. Ya, menteri ditukar dengan 2 benteng. Putih lanjutkan dengan menteri memukul pion C6, hitam benteng E1, putih gajah C4. Hitam benteng C1, putih raja F3. Partai yang sangat berdarah-darah teman-teman. Langkah ke-31 hitam merespon dengan raja ke petak H7. Kemudian putih lanjutkan dengan menteri memukul benteng, hitam G2, putih gajah C5. Mencegah pion promosi. Hitam benteng memukul gajah, putih menteri memukul gajah C8. Hitam menjadikan pion promosi. Bisakah kalian tebak kunci kemenangan di langkah terakhir? Kan ini evolution bar-nya pasti wow udah tinggi banget ini si putih menang. Kemana teman-teman? Yap, tepat banget. Menteri ke petak H3. Boom. Arjun Erigaisi menyerah. Karena kombinasinya tidak berhasil. Kalau dilanjutin gajah ke petak H6, ya tinggal makan menteri aja. Ya jelas ini sudah menang untuk pemain putih. Gila ya, partai yang sangat berdarah-darah dan mengkombinasi idolanya itu juga sebuah keberanian dari seorang Arjun Erigaisi. Kalau kita bahas sedikit, kembali ke beberapa langkah pada saat posisi Arjun Erigaisi mengorbankan menteri. Jadi kalau misalkan kalian lihat sekilas bisa menteri ke petak H4, bener banget itu ide yang sangat tajam. Tapi putih juga memiliki jawaban atas ide itu, yaitu benteng ke petak H1. Jadi kalau misalkan menteri G5, benteng ke petak H5, menteri G6, dan putih akan lanjutkan dengan benteng A ke petak H1. Checkmate akan hadir di petak H8. Ini jawabannya. Nah teman-teman, dari partai ini kita belajar ya bahwa langkah kombinasi Arjun kuda memukul pion H2 itu langkah yang salah. Dan aku mau ingetin teman-teman, karena aku pernah membaca dan sering banget membaca tentang kombinasi. Ada Grandmaster dunia yang pernah berkata, saya lupa namanya siapa, takutnya yang saya ingat mungkin Capablanca atau tal ya. Ketika melakukan sebuah kombinasi, yang penting itu bukan langkah kombinasinya juga, tapi juga tentang langkah lanjutannya atau follow up dari langkah kombinasi itu. Jadi kalau teman-teman sering korban menteri salah juga percuma ya. Lebih indah lagi kalau melakukan pengorbanan menteri tapi bisa memenangkan pertandingan. Apa komentar kalian untuk game ini? Kita ngobrol di sana. Jangan lupa bantu aku selalu teman-teman dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Oh iya, buat kalian yang belum tahu, AdSense dari YouTube RL Chess ini selalu digunakan untuk mengadakan Liga Catur Junior RL Chess, Liga Catur di Jakarta dan Jabodetabek, teman-teman.